Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Fitra Insani. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan kompensasi di suatu perusahaan besar. Di sini saya akan mencontohkan, memberitahukan kompensasi di PT Unilever atau PT Unilever Bodycare Indonesia. Sebelumnya, teman-teman yang menonton video ini pasti tahu atau kenal dengan perusahaan Unilever ini karena kita juga dan saya pribadi menggunakan produk-produk mereka untuk kehidupan sehari-hari. Dalam makanan pun kita menggunakan produk mereka. Di sini ada profil perusahaan. Profil perusahaan Unilever bisa menjadi atau tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods atau disingkat FMCG terkemuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat, keseharian kita melalui beragam produknya. Seperti contoh produknya ada Pepsodent, sabun Lux, Lifebuoy, Molto, Sunsilk, Royco, kecap Bango, dan lain-lainnya, masih banyak lagi. Manajemen konsep kompensasi PT Unilever ini seperti di banyak perusahaan besar melibatkan berbagai elemen untuk memastikan bahwa karyawan diberi insentif atau kompensasi yang sesuai dengan kontribusi mereka dan untuk memastikan retensi bakat mereka. Tetapi perusahaan ini juga mulai menggunakan tenaga kerja status kontrak, bukan pegawai tetap, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Salah satu alasan perusahaan ini memperkerjakan karyawan secara kontrak karena perusahaan membutuhkan tenaga ahli yang tidak dimiliki perusahaan untuk menangani suatu pekerjaan khusus dalam jangka waktu tertentu. Dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan relatif lebih efisien dengan menggunakan karyawan kontrak dibanding tetap, karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi, untuk PT Unilever sendiri, perusahaan tersebut memperkerjakan karyawannya dengan status kontrak. Jadi kompensasi karyawan kontrak di PT Unilever tersebut ada beberapa kompensasi. Yang pertama atau yang umumnya pembayaran pokok atau gaji pokok mereka, entah itu per bulan atau per minggu. Yang kedua pembayaran prestasi untuk karyawan yang berprestasi. Yang ketiga pembayaran insentif, yang keempat pembayaran tertangguh, yang kelima komisi luar jam kerja, dan yang terakhir proteksi dan fasilitas. Karena PT Unilever ini memberikan karyawan-karyawannya fasilitas. Dan ini beberapa kompensasi fasilitas yang diberi oleh perusahaan. Yang pertama, mobil dengan supirnya. Yang kedua, rancangan rencana untuk pensiun. Yang ketiga, asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Yang keempat, rumah atau apartemen perusahaan. Jadi mereka menginap atau tinggal di rumah atau apartemen perusahaan tersebut. Yang kelima, perjalanan liburan untuk seminar. Jadi liburan sambil kerja gitu, atau kerja sambil liburan ya gitu. Dan yang terakhir program saham karyawan. Berikut beberapa kompensasi salah satu perusahaan besar yaitu PT Unilever. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang baru lulus dan bingung mau melanjutkan ke perguruan tinggi mana, kalian boleh kepoin Instagram kita atau kampus kita, Digitech University, atau
Universitas Teknologi Digital. Kalian boleh cari tahu di Instagram kami dan boleh DM juga tentang info-info biaya atau jurusan yang ada di kampus kita. Ayo gabung di kampus kita. Terima kasih.